Tapi yang mungkin dia punya keterkaitan, apa namanya? Ketertarikan. Itu dia. Susah ya. Gitu. Minta untuk kesini, di sini kita mau minta kejujurannya. Oh enggak. Jadi gini, enggak ya? Enggak seserius itu. Enggak ya, kita santai ya. Software dan juga Excel ya. Aku Excel udah makin master sih. Master. Bisa ya, pelatihan training, Budi yang ngajar gitu ya. Jangan gitu. Tahu Interskala dari mana sih dan alasan kenapa kalian melamar di sini tuh apa sih? Mungkin dari Budi. Aku. Iya, dari Sadam. Oh salah ya. Di sana. Taruh semuanya, Bu. Iya. Jadi emang sebenarnya kayak ada apps, kita tuh punya apps ya. Nah, Combong. Iya, Minusian. Sorry. Oke, halo Sobat IMI, kembali lagi di PodMi, Podcast IMI. Gimana nih teman-teman semuanya? Kabarnya mudah-mudahan sehat selalu dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Nah, kembali lagi kita hadirkan podcast yang paling fenomenal ini. Jadi, dari podcast yang kemarin di sosial media itu banyak banget yang nanyain tentang ada info magang nggak sih, Nah, makanya kali ini episode spesial kita akan bahas bersama tentang magang di Interskala, tumbuh bersama Interskala. Oke, tentunya kembali lagi bersama saya Sadam, podcaster kesenangan kalian semuanya. Nah, tentunya hari ini saya nggak sendiri seperti biasa, namanya juga podcast. Kita nggak akan ngobrol sendiri. Kita akan ada bintang tamu spesial atau podcaster spesial yang tentu pasti akan ahli di bedanya. Karena kita bahas tentang magang, nanti kita akan bincang-bincang bareng nih sama human resource dari PT Interskala Mandiri Indonesia dan juga tentunya teman-teman intern magang yang saat ini lagi di periode batch ke-6 kayak gitu Sobat IMI. So, tonton video ini sampai habis dan kalau misalnya punya pertanyaan, nggak bisa nanya ya, salah. So, tonton video ini sampai habis Sobat IMI. Oke. Kali ini, pertama kita akan mengundang langsung kalau kita berbicara tentang karir nih, tentang proses magang atau ngelamar, pasti paling tepat kita ngobrol sama Human Resource atau HR di PT Interskala Mandiri Indonesia. Beliau ini sudah sangat terkenal sekali di PT Interskala Mandiri Indonesia. Dia sudah HR yang sangat tinggi sekali jam terbangnya ya, pemirsa semuanya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita panggil HR kita. Kok masuk SR kita. Langsung saja kita panggil ini dia Miss X, Human Resource dari PT Interskala Mandiri Indonesia. Halo Kak, gimana selamat kabarnya? siang. Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak Sadam? Ya, beginilah hidup. Ya, susah ya hidup ya. Jadi mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih. Namanya siapa, di sini sebagai apa nih Kak? Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Tiffany, selaku HRD dari PT Interskala Mandiri Indonesia. Saat ini sudah jalan hampir 3 tahun berkecimpung di dunia HR. Oke, itu dia. Nah, jadi kalau menurut Kamar Konah ini gimana? Salah. Oh, gimana? Marpuah. Oh, Marpuah ya. Panggilnya apa nih? Gimana nih? Enaknya panggilnya gimana nih? Teman-teman juga panggilnya gimana nih? Tiffany. Oke, Kak Tiffany nih Sobat IMI. Nah, mungkin berbicara tentang, jadi banyak gini loh Kak, setelah kemarin kita ada podcast lagi nih, Pod Mini berjalan lagi, banyak yang nanya tentang info magang nih Kak Tiffany. Jadi podcast atau episode kali ini kita akan bahas fokusnya ke arah sana sih Kak Tiffany gitu. Nah, mungkin sebelum itu boleh cerita dikit nggak sih, mungkin juga jelasin nih ke Sobat IMI di rumah, sebenarnya PT Interskala Mandiri Indonesia ini perusahaan yang bergerak di bidang apa dan sebagainya gitu, gimana nih Kak? Oke, mungkin sedikit perkenalan ya. Jadi PT Interskala Mandiri Indonesia itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang timbangan digital, eksportir, importir, distributor, dan memproduksi timbangan digital juga nih. Bukan cuma timbangan yang memang dijual di rumahan ya Kak Sadam, tapi kita juga menjual timbangan yang untuk keperluannya, untuk yang besar nih, kayak contoh ada jembatan timbang atau mungkin yang di pabrik-pabriknya nih membutuhkan timbangan, kita juga ada jual juga seperti itu. Berarti emang bisa dibilang perusahaan yang bergerak di bidang teknologi timbangan digital lah ya, kayak sekali. gitu.
Oke, nah kemudian mungkin kalau kita ngomongnya sama HR nih Sobat Imi, kayak pas kalau kita nanya tentang karir ya Kak ya. Betul. Sebetulnya kalau magang itu di sini ada ya Kak? Ada sekali, dan saat ini mungkin tadi Kak Sadam juga sudah sounding ya, kita sudah berjalan 6 batch nih, gitu. Jadi saat ini juga kita lagi ada open recruitment untuk batch selanjutnya di bulan September nanti. Nah itu biasanya buat mahasiswa aja Kak, atau siswa atau gimana tuh? Oke, untuk magang sendiri sebenarnya kita berfokusnya adalah kepada mahasiswa semester akhir dan mereka yang sudah fresh graduate nih, maksudnya baru lulus atau tinggal lagi nunggu skripsi nih atau tinggal nunggu wisuda aja, itu sangat diperbolehkan untuk melamar magang di PT Interskala Mandiri Indonesia, seperti itu. Nah ngomong-ngomong tentang magang nih, jadi dikit-dikit kayak kita pernah dengar cerita nih Sobat Imi. Katanya HR kita ini katanya juga dulu dari apa istilahnya jebolan program magang nih. Bener nggak? Boleh diceritain dulu nih Kak Tiffany. Oke, jadi kita memang kan sekarang sudah berjalan 6 batch ya. Nah kebetulan, bukan kebetulan ya, tapi maksudnya kalau aku sendiri itu adalah intern dari batch pertama. Jadi udah sepuh ya. udah lama sekali ya. Jadi magang di sini dimulai di 2022, September 2022. Itu pertama kali aku masuk, itu nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang itu 20-an orang, 25 orang ada nih di sini gitu ya. Kalau zaman aku ya kesannya kayak tua ya. Nah, di batch pertama itu hanya 9 orang. Dan ceweknya 2 orang aja. Gitu, jadi memang nggak sebanyak sekarang nih, dan kita semakin lama itu kan kita menyiapkan banyak perkembangan juga ya, maksudnya untuk menyiapkan anak-anak magang. Jadi ya mungkin batch pertama cuma 9, tapi lama-lama bertumbuh nih jadi 20-an orang, 25 orang, seperti itu sih Kak Sadam. Nah waktu itu Kak Tiffany emang pas awal itu magangnya jadi HR juga Kak, atau gimana nih Kak? Jadi dari awal emang aku magangnya sebagai admin HR. Jadi ngurusinnya tuh rekrutmen, kerjasama dengan sekolah, terus juga legalitas sedikit-sedikit membantu, terus ya setelah 6 bulan baru ditawarkan untuk menjadi karyawan, seperti itu. Berarti waktu itu posisinya masih kuliah dan Kak, di apa namanya jurusan apa ya Kak kuliahnya? Aku di jurusan psikologi. Oh emang pas ya. Betul, psikologi kan memang relate-nya dengan HR ya. Jadi Kak Tiffany memang awalnya dari magang terus lanjut jadi karyawan ya Kak, luar biasa. Tepuk tangan. Nah selanjutnya nih Kak Tiffany, saya jadi penasaran dikit. Tadi kan Kakak sempat mention tentang setelah magang terus jadi karyawan, terus ada kata kunci tadi bertumbuh, berkembang gitu kan. Emangnya kira-kira kalau misalnya kita ya karyawan atau tim dari PT Interskala Indonesia ini, kalau kita ngomongin tentang jenjang karir nih Kak, pengembangan karir di Interskala ini seperti apa ya Kak, kayak program pengembangan karirnya gitu? Tentunya kan pasti misal kayak aku magang ya. Bisa dibilang baru banget di dunia HR gitu ya. Nah kita tuh punya tim training and development-nya sendiri. Jadi nanti dari tim training and development yang akan membuat nih kira-kira HR sendiri kebutuhannya apa yang perlu ditingkatkan. Jadi kita punya ada penilaian sendiri nih, misal aku untuk HR ternyata kurang di bagian Excel nih, karena kan HR itu juga erat kaitannya dengan administrasi gitu ya. Nah misal ternyata Excel-nya kurang, nah nanti biasanya tim training and development akan membuatkan jadwal training untuk Excel. Atau mungkin kayak divisi lain nih, sales itu kan perlu ya, maksudnya gimana caranya komunikasi dengan customer, kayak segala macam presentasi, gimana caranya biar customer tuh mau nih beli di punya kita gitu ya. Nah itu tim training and development membuatkan training gitu, after salesnya seperti apa kayak gitu. Bahkan kemarin terakhir karyawan kita ada yang ke China. Untuk ngapain tuh Kak? Boleh melakukan pelatihan ya, product knowledge nih terkait, karena kan sebagai sales dan teknisi yang perlu memperkenalkan dengan jelas gitu ya produk apa yang dimiliki sama kita gitu. Nah kita mengirim mereka nih ke China untuk lebih mempelajari produk-produk yang kita jual, seperti itu. Jadi bisa dibilang ketika kita udah jadi bagian dari Interskala pun
bukan karena kita dilihat punya skill terus kita masuk, tapi pas udah masuk pun terus akan dikembangin tadi ya skillnya itu ya. Itu untuk menunjang pekerjaannya nih agar itu kan untuk kebaikannya dia juga ya, dan juga untuk perusahaan pun target-target yang diminta pun akan achieve dengan skill-skill yang kita bantu asah itu, seperti itu sih. Nah, program pengembangan lewat training-training tadi tuh Kak, itu apakah hanya untuk karyawan aja atau ternyata yang untuk magang juga gitu Kak? Oke, kalau untuk magang sendiri kita tidak membedakan nih antara magang dengan karyawan gitu ya. Untuk magang sendiri kita juga punya ada program training. Selain program training, ada juga beberapa program yang memang kita siapkan untuk membantu anak magang ini beradaptasi nih di sini gitu ya. Pertama kan tadi ada training ya. Jadi anak magang contoh di hari pertamanya mereka akan dibekalkan dengan bagaimana mereka beradaptasi di dunia kerja, karena kan mungkin mereka tidak familiar dengan dunia pekerjaan seperti itu. Selama setiap bulan kita ada one on one session selama 6 bulan mereka. One on one session. Ngapain tuh Kak one on one session? One on one session itu sendiri jadi pada hari pertama mereka intern, mereka akan bertemu nih dengan supervisor. Sama-sama menyamakan nih kira-kira harapan dari intern tuh apa sih? Target dia magang di sini tuh apa? Apa yang mereka ingin dapatkan? Itu akan mereka sampaikan ke supervisor. Nah, nanti supervisor kan menampung nih. Dan nanti dari supervisor juga akan infokan kira-kira target dia tuh apa sih untuk anak magang, apa sih harapannya dia gitu ya. Nanti kita akan pantau itu selama 1 bulan. Jadi sebulan pertama, nanti bulan selanjutnya selama 6 bulan sampai di akhir. Jadi kita akan memantau apakah progres dia berjalan dengan sesuai harapannya, atau kalau misalkan mereka ada kendala nih pekerjaan, misal aku kayaknya kurang paham di bagian ini Kak gitu. Jadi nanti ada dengan masukan-masukannya mereka, dengan keluhannya mereka, nanti kita akan bantu juga di one on one session itu. Berarti bisa dibilang one on one session ini kayak sesi saling memberikan feedback ya. Betul, dari magang ke kita ke magang juga ya. Atau kayak ya mereka curhat lah ke kita gitu ya, sesi curhat kali ya. Oke. Itu tadi tentang magang. Sebenarnya jadi penasaran. Sebetulnya nih Kak, magang ini tuh dilaksanainnya satu periode itu berapa bulan lamanya nih Kak? Oke, biasanya kita akan mulai itu di bulan Februari dan September nih Kak Sadam. Februari dan September. Betul. Nah, dicatat tuh sobat ini. Jadi kita startnya itu Februari sama Februari dan September itu mulainya atau? Mulainya di Februari dan September. Nah, jadi kita program magang itu 6 bulan. Jadi Februari sampai September sampai Februari. Jadi dalam 1 tahun kita ada buka 2 kali periode. Gitu. Oke. Nah, terus juga ada satu poin yang sering banget ditanyain nih, terkait divisi. Teman-teman atau sobat ini tuh pada sering nanya banget di kolom komentar sosial media gitu ya, dibuka tuh divisi apa aja. Mungkin boleh disebutin nih Kak Tiffany. Oke, aku akan sebutin tapi aku butuh bantuan. Boleh. Oh, ini dia HP-nya. Saking banyaknya lupa ya? Iya, ada 100 posisi loh. 100 posisi. Nah, jadi untuk yang sedang dibuka nih untuk periode batch selanjutnya itu kebetulan ada 10 posisi Kak Sadam. 10. Banyak ya? Ada posisi 1 HR Training and Development, ada auditor, ada IT support, admin GA, General Affair, video editor, warehouse, logistik, purchasing, PPIC, dan admin HR. Gitu. Jadi ada 10 posisi yang dibuka. 10 posisi tadi ya. Nah, ini syarat-syaratnya di tiap divisi apakah beda atau sebenarnya ada syarat general, dan apa aja tuh Kak syaratnya Kak? Kalau misalkan general ada, itu pertama dia harus bisa full WFO karena di kita akan full WFO di sini Kak. Terus yang kedua tentunya adalah mahasiswa akhir atau fresh graduate itu boleh mendaftar. Kayak gitu. Terus yang ketiga itu nanti untuk khusus magang itu ada posisi-posisi yang terkait nih, maksudnya harus relate dengan jurusannya. Contoh kayak misalkan training and development itu dari jurusan psikologi, terus juga kayak misal auditor ya tentunya dari accounting kayak gitu. Jadi memang harus ada yang relevan nih jurusannya. Kalau untuk general seperti itu. Nah, tapi kalau misal tadi mengenai relevan ya Kak, apakah yang dikatakan relevan ini memang jurusannya harus sesuai atau sama gitu, atau misal nih ada yang mau apply
Tapi dia secara jurusan mungkin dia kurang linear atau kurang relevan ya, tapi dia punya background pengalaman kah atau punya background set skill yang bisa dibilang relevan nih dengan divisi yang dia tuju. Nah itu apakah bisa dikatakan juga sebagai relevan tadi kak? Oke, sebenarnya kalau di kita sendiri gitu ya Kak Sadam, kita nggak harus misal linear nih. Misalkan Kak Sadam kan teknik elektro ya. Saya udah nggak sebut ya. Kak sebut ya. Kak Sadam kan dari jurusan teknik elektro ya, tapi kan mungkin magangnya dan sekarang bekerjanya pun kayaknya kurang linear nih dengan dari jurusan teknik elektro itu ya. Sebenarnya kalau di kita sendiri itu kita nggak ada masalah banget untuk karyawan sih ya, mahasiswa gitu ya, untuk magang di sini nih. Tetapi mungkin yang perlu di note selama dia tidak diwajibkan untuk membuat laporan magang, itu kita nggak apa-apa banget kalau misalkan tidak linear. Tapi yang mungkin dia punya keterkaitan, ketertarikan. Itu susah ya, gitu, kayak gitu sih Kak Sadam. Terus kan ada poin kedua itu tentang maksimal itu berarti bisa sampai fresh graduate yang kayak itu bisa lamar. Nah kalau minimalnya itu yang bisa apply magang itu biasanya dari semester berapa nih Kak? Oke, karena kita full WFO nih Kak Sadam, jadi mahasiswa itu harus ke kantor ya selama magang ini gitu ya. Jadi kita biasanya buka untuk yang memang dari dari semester 6. Karena mungkin kan yang semester 6 dan 7 itu sudah dikit ya mata kuliahnya gitu ya. Karena kita full WFO, jadi kita berharap memang mahasiswa-mahasiswa yang memang kalau misalkan harus ke kantor kan tuh jadinya ke kampus itu ya memang mata kuliahnya sisa dikit nih, kayak gitu. Atau kalau misalkan dia tinggal nunggu skripsi gitu ya, dia tinggal bikin skripsi itu sangat diperbolehkan banget di sini gitu. Jadi kita nggak menuntut kayak lu harus masuk tiap hari gitu, misalnya itu enggak. Kalau misalkan memang dia harus ke kampus untuk ngurusin skripsi, di kita itu sangat diperbolehkan sekali. Karena aku pun dulu magang di semester 7, lalu ketika lanjut menjadi kontrak itu aku di semester masih skripsi. Masih sambil kuliah berarti. Betul, ya? Masih ada skripsi di semester 8. Nah, itu tinggal dikomunikasikan aja nih sama user. Gitu. Nanti biasanya dari user juga memberikan kelonggaran selama memang pekerjaan di kantornya ini masih dikerjakan dengan baik gitu. Nggak ada yang keteteran, nggak ada yang terlewat, itu pasti akan diperbolehkan juga. Kalau bahasa kerennya mah work-life balance-nya jalan ya. Betul, fleksibel. Nah kemudian ini juga banyak jadi pertanyaan nih Kak Tiffany terkait kalau tadi syarat-syaratnya udah, caranya. Cara melamar ya. Betul, cara apply-nya tuh lewat mana dan kira-kira berkasnya tuh apa aja sih? Oke, kalau untuk berkas awal kita nggak yang ribet-ribet banget ya, nggak perlu tuh sampai kirimin KTP, kakak gitu kan mungkin kalau ada yang melamar sampai kecamatan enggak dong. Kita nggak sampai seribet itu gitu ya. Kalau untuk anak intern sendiri, kalau misalkan mau melamar, tinggal kirimkan aja CV ke email recruitment@interskala.com atau mungkin biasanya kita kan suka sebar flyer tuh Kak, baik di Instagram atau mungkin di LinkedIn. Nah biasanya di sana juga ada nomor WhatsApp admin kita. Nah nanti tinggal CV-nya dikirimkan aja ke email dan nomor WhatsApp yang tertera. Hanya sebatas CV aja sih. Oke, berarti mungkin CV dan mungkin beberapa bagian ada yang kayak perlu portofolio ya untuk lihat rekam jejak pengalaman tadi ya. Nah tadi kan setelah misalnya mereka sudah kirim CV nih, nah terus step berikutnya tahapannya tuh apa aja nih Kak? Oke, biasanya kita kan dari HR nih ketika kita memang lagi buka periode pendaftaran magang itu biasanya kita akan screening CV. Apakah memang misal kita lihat dia relate atau tidak gitu ya. Tapi kita kan sangat terbuka juga untuk memang yang belum punya ada pengalaman. Biasanya kita lihat dari jurusannya juga nih, kita akan tetap undang gitu ya. Nanti untuk tahapannya setelah screening CV itu adalah interview dengan HR Kak Sadam. Nanti interview HR mungkin aja ketemu aku atau mungkin ketemu HR yang lain. Mohon diingat muka yang ini ya. Enggak bercanda. Nah nanti kalau misalkan sudah interview HR, kalau misalkan memang lolos ke tahap selanjutnya, itu biasa kita akan infokan maksimal 7 hari. 7 hari. Dari terakhir interview HR itu untuk interview dengan user. Selesai interview user baru ada final announcement nih, kira-kira lolos atau tidaknya untuk bergabung di Interskala seperti itu. Baik, jadi kalau misalnya boleh aku rangkum ya sobat ini, jadi tadi untuk info magang ini untuk syaratnya
pertama dari jurusan atau punya background yang relevan ya Kak. Kemudian juga minimal itu adalah semester 6 dan maksimal itu berarti fresh graduate tadi ya. Atau tadi boleh mahasiswa yang emang sudah misalnya menunggu masa tugas akhirnya atau sidang skripsinya dan sebagainya gitu. Dan cara daftarnya langsung aja bisa kirimkan CV kalian itu ke email yang ada di bawah sini atau juga bisa langsung tanya-tanya dulu ke kontak HR admin tadi ya kayak gitu. Tapi kayaknya kalau ngomongin tentang magang ya kayak kalau nggak denger langsung dari orang yang emang magang di situ kayaknya nah kayak pengen denger cerita langsung boleh kita undang mereka ya. Boleh. Oke, baik, kalau gitu sobat ini kita ada tambahan lagi bintang tamu yang mana kita akan dengerin langsung ya kayak cerita pengalamannya. Nah itu kalau gitu kita langsung panggil aja. Ini dia Tring. Oke, selamat datang di Podme. Oke, kita velocity dulu. 1, 2, 3. Terima kasih Ale banget. Emang agak awkward di sini ya. Oke, boleh mungkin jadi kita dengan siapa nih Kak Tiffany? Mungkin Kak Tiffany yang lebih kenal dekat dengan teman-teman di sini. Aku amnesia. Ini Vina. Vina itu content creator di divisi digital marketing. Ini ada siapa? Budi. Ini Budi. Ini Budi. Nama saya. Oh, ini ada di buku ya? Ternyata ini wujudnya di buku ini ya? Budi. Oh, iya. Buku TK itu wujudnya yang ini. Oh, yang ini ya. Jadi di sini juga jual buku TK. Oh, enggak. Kita jual Budinya. Jangan dijual. Oh, salah ya. Jangan dijual. Ini Budi dari divisi finance. Gitu. Budi sama siapa? Buda. Budi sama Ani. Oh. Film Ramai Rama kali. Buku TK. Oh iya. Oke, Budi sama Vina. Oke. Jadi teman-teman diminta untuk kesini. Di sini kita mau minta kejujurannya. Oh enggak. Jadi gini. Oh enggak ya? Enggak serius itu. Oh enggak ya? Enggak ya, kita santai ya. Boleh. Apa namanya tadi, namanya Vina sama Budi. Mungkin dari divisinya. Mungkin divisi bisa dijelasin nih sebenarnya apa sih yang dikerjakan di divisi digital marketing, di finance itu sebenarnya apa yang dikerjakan. Mungkin boleh dari Vina dulu kali ya. Oke. Jadi di sini aku tuh content creator intern. Jadi kerjaan aku ya, of course kita ngedevelop atau kayak kita punya responsibility sama sosial media dari Interskala Mandiri Indonesia itu sendiri. Nah, nggak cuma itu, aku juga kayak lebih ke nggak cuma di depan layar tapi di belakang layar juga aku editing, terus aku documentation. Nah, banyak banget juga yang aku pelajarin, kayak aku mulai pegang kamera, terus ada hal-hal menarik kayak misalnya kita harus tag pakai drone, dan banyak banget ternyata teknis-teknis pembuatan konten yang sebenarnya cukup rumit setelah aku jalanin di industri secara langsung. Kira-kira gitu sih. Nah, kalau Budi gimana, Budi? Kalau aku ini sekarang di divisi finance ya, aku banyak kerjaan itu di bidang administrasi finance. Jadi aku itu ngurusin delivery order, ngurusin invoice, dan juga sesekali aku ada ya upload data ke Akurat5 online. Nah, aku belajar banyak banget di sini. Jadi mulai dari accounting software dan juga Excel ya. Aku Excel udah makin master sih. Master. Bisa ya pelatihan training Budi yang ngajar gitu ya. Jangan belum seperti itu, tapi ya dibilang aku sini baik belajar banyak banget deh. Oke. Tapi tadi kayak belum nyebutin nih, kalau kan di bidang content creator sama di finance ya. Nah, sebetulnya bukan pas kuliah, sekarang lagi kuliahnya di jurusan apa dan kampus apa, boleh mungkin di spill dikit ke sobat TV di rumah. Vina. Sweet. Boleh Vina. Oke, aku Masalah ya. Oke, aku dari Binus University, jurusan aku tuh marketing communication. Sebenarnya cukup linear, jadi emang kita kan belajarnya marketing, terus kita juga, aku waktu jadi mahasiswa aktif tuh aku banyak juga tag konten, bikin kayak konten reels, tapi emang formatnya lebih ke reels daripada video editingnya. Cuma kalau di sini nggak cuma dapet kayak aku tahu loh kayak gimana sih nge-develop atau kayak responsibility dari sosial media, nggak cuma dari marketingnya doang, tapi aku juga belajar tools, terus kayak teknisnya penggunaan alat, dan kayak banyak banget hal-hal yang sebenarnya kayak aku dapet gitu loh. Jadi aku kayak lebih dari editing sih sebenarnya itu banyak banget yang aku pelajarin. Jadi tadinya aku cuma bisa kayak basic doang di CapCut, cuma sekarang udah lebih expert ya. Aduh. Master. Bisa training ya berarti. Mungkin kita nanti jadikan dia pelatihnya ya. Betul. gitu sih kira-kira. Oke. Apa tadi jurusannya?
Marketing communication. Kakak Sadam. Fokus. Marketing communication. Oh ya, Fokus. marketing communication ya. Oke. Kalau Budi, Kalau aku sendiri sekarang aku Masa- sama juga sama kayak Vina. Aku dari Content marketing communication. Bukan. Oh salah. Universitasnya sama. Oh, sama. Aku dari Binus University. Aku sebagai finance ya, jurusan finance juga di sini, jadi satu arah gitu istilahnya. Oh. Dan yang aku pelajarin dan apa yang aku terapi itu beda banget ternyata ya. Gak melulu tentang hal-hal yang teknis gitu. Jadi tergantung kala kita kan dimulai dari basic. Nah kita harus mempelajari semua basicnya gitu. Baru kita bisa terjun ke dunia kerja yang profesional gitu. gitu. Nah aku kiranya itu kita bakal lebih ke ada arah teknis nih. Oh enggak, ternyata lebih banyak banget gitu apa yang harus kita terapkan di bidang finance ini. Jadi sangat luas lah lingkup kerjanya gitu. oke, berarti emang pas lamar juga udah linear dan di sini makin jadi master ya kalian di bidang kuliahnya ya. Master banget. Master banget. Nah, tadi kan udah diceritain ya terkait apa sih perbedaannya nih antara di dunia kerja sama yang kalian dapatkan di perkuliahan gitu ya. Nah, kalian kan Binus itu kan ada program magangnya sendiri ya. Kalian tuh tahu Interskala dari mana sih dan alasan kenapa kalian melamar di sini tuh apa sih? Mungkin dari Budi. Aku. Iya, dari Sadam. Oh salah ya. Dari Sadam, dari Budi. Aku masih ngomong tadi. Oke, kalau aku sendiri, aku pertama kali tahu Interskala Mandiri itu aku lihat dari program magangnya Binus ya. Pertama kali aku lihat, loh ini apa gitu. Loh, ini Loh, apa nih? Apa nih? Aku kira Mandiri Bank, Mandiri. Oh iya, iya. Jadi terus aku research gitu, ini PT Interskala Mandiri. Oh, gini tuh tempatnya. Oh, aku penasaran dong jadinya. Jadi aku melakukan riset gitu ke LinkedIn dan juga IG-nya gitu. Aku lihat-lihat ternyata oh, tempatnya oke juga gitu buat untuk kayak tempat pertama kali kerja gitu lah. Terus aku juga pengen cari tempat yang suportif ya. Dan bener sini tempatnya suportif banget deh. Nice. Sampai sini dulu, 1, 2, 3. Saya juga ngerti kita lanjut aja. Oke, Budi udah selesai? Udah. Oh, udah. Gue ya. Nah, tadi kan dari Budi udah nih. Sekarang kita dengar dari Vina. Kenapa sih tahu Interskala dari mana dan alasan kenapa melamar di Interskala? Oke, kalau aku juga sebenarnya sama kayak Budi, jadi Ngikutin nih. Wah, Aduh. gak kreatif nih. Aduh. Pusing-pusing. jadi emang sebenarnya kayak ada apps, kita tuh punya apps ya. Iya. Sombong. Iya, Binus. Binusian. Sorry. Jadi namanya ada Binus Enrichment Apps. Nah di situ ada banyak banget company yang partnership sama Binus. Salah satunya adalah PT Interskala Mandiri Indonesia. Nah sebenarnya awal pertama aku ngeliat, of course sebelum interview dengan Kak Tiffany. Budi juga ya? Enggak. Oh enggak? Bukan. Oh langsung. Kalau Vina maku. Nah jadi aku Agak nyesel ya. Oh enggak ya. Oh. Enggak dong, Dam. Baik kan? Baik kan? Dia cantik banget, kayak dia gitu kayak. Nah, jadi ya sebelum interview itu aku nyari tahu dulu nih. Jadi yang awal yang aku buka itu of course websitenya. Jadi aku cari tahu kira-kira PT Interskala itu apa sih. Nah, seperti yang Katif bilang, jadi kayak sebenarnya distributor dari timbangan digital. Nah, nggak cuma timbangan digital. Ternyata pas interview aku tahu lebih dalam. Jadi kayak gimana ya, orang awam kayak aku kan cuma taunya timbangan digital tuh apa sih, kayak yang buat kue, yang buat nimbang badan. Sedangkan sama Kak Tiffany tuh dijelasin ternyata ada kayak timbangan buat yang alat-alat besar gitu. Iya banget. Nah, terus kenapa alasan aku mau masuk ke Interskala? Karena aku content creator, aku lihat dong scroll kontennya kayak TikToknya, Instagramnya, terus kayak oh my god asik banget lingkungan kerjanya, kayak ternyata bener guys. Jadi ayo join. Masuk. Kelamarnya di sini nih. Di sini. Biar editornya susah. Di situ malah. Di sana. Taruh semuanya, bulat. Iya. Oke. Nah, tadi kan juga udah sempat cerita gimana kalau misalnya ternyata ada hal baru. Jangan. Maaf. Kurang jauh please. Maaf ya. Harusnya ke rumah gue. Oh ya, maaf ya. Jangan ya. Biasa ini ngalangin emang di sini. Sorry. Ya, ini nggak sih. Oh iya. Sorry. Tadi nanya apa ya? Aku juga bingung. Alasan melamar. Alasan melamar Iya, Sadam. kan alasan udah tuh ya. Iya. Nah, sekarang
kalau tadi kan teman-teman juga cerita banyak emang hal baru yang dapat ya, tapi sekarang kita saatnya validasi. Quiz. Oh salah. Validasi, ngapain kita quiz? Tadi Kak Timano tuh sempat cerita, jadi di program magang ini ada yang namanya selain memang teman-teman dalam tanda kutip belajar bagaimana di dunia industri atau dunia kerja ya, juga ada yang namanya training-training, kemudian ada juga sesi one-on-one session yang dengan menceritakan feedback. Nah, kalau dari versi kalian sendiri, gimana ternyata, itu udah dikasih tahu belum sih dari awal kalau misalnya ada program itu? Program Tadi yang sih ada training lah, ada one-on-one session lah gitu. sebelum aku belum dikasih tahu sih waktu itu ya. Nah, setelah tahu dan ngerasain gimana nih pendapat kalian tentang dua program pengembangan karir tadi gitu? Apa dulu nih? Sulit apa gimana nih? Bebas, boleh mungkin dari Budi dulu boleh deh. Oke, kalau mulai dari aku, pas aku udah tahu kalau pas kita masuk itu kita ada kasih kayak one-on-one session, nah sama feedback gitu ya. Nah itu justru lega banget sih kalau misalnya kita ada kesusahan apa, terus juga kita kan bisa komplain lah istilahnya lah ya. Betul. Wadah komplain nih kita kan. Komplain ya, biar kita lebih gimana ya, lebih didengerin gitu. Nah juga biar lebih enjoy aja gitu sih sebenarnya ya, karena kan kita berasa didengerin gitu tuh. Nah kalau misalnya ada feedback apa, nah juga bisa jadi masukan gitu. Oke, berarti emang apa namanya itu benar-benar ternyata bawa benefit tersendiri ya adanya program-program pengembangan lain. Nah, kalau dari sisi sudut biru sebelah sana? Ijo dia. Oh, dia hijau. Jangan lanjutin Budi. Oke. Nah kalau dari aku sendiri sih sebenarnya aku emang belum tahu dari awal, cuma emang ada kontennya juga yang sekian awan-awan. Nah kalau misalnya dari trainingnya juga sebenarnya karena aku konten kreator, jadi emang banyak banget berkecimpung sama produk-produk di timbangan digital. Aku juga sempat dapat waktu itu di Sonic Service Center tempatnya. Jadi banyak banget yang aku pelajari, ternyata timbangan digital itu jenisnya banyak banget teman-teman. Lalu kalau misalnya dari sesi one-on-one itu kayak menurut aku ya, itu perusahaan yang punya training and development itu bagus banget karena mereka itu berarti take care gitu loh ke karyawan mereka gitu, terutama untuk aku dan Budi yang kita kan baru pertama, mungkin kalau aku baru pertama kali. Aku juga pertama kali. Iya, jadi pertama kali Aku juga. terjun ke industri gitu. Jadi kita emang kayak masih tahapan belajar dan tentu saja kayak banyak banget hal-hal yang sebenarnya kita banyak salahnya mungkin, tapi kayak jadi tekanan atau mungkin of course ya namanya kerjaan pasti ada tekanan gitu. Atau ada kayak misalnya target-target yang harus di-achieve, kita bisa kayak ceritain loh ke sesi one-on-one itu kayak apa sih yang kita rasain atau kayak perkembangan dan hal-hal yang sebenarnya mau kita capai gitu dan pelajari juga gitu. Benar banget. Berarti terbukti ya, tervalidasi memang ada programnya dan ternyata emang dirasakan banget ya benefitnya kayak gitu. Nah tadi udah bahas alasan melamar ya di sini gitu ya. Terus kalau misalkan kalian berarti udah berapa bulan sih? 4, 5, 10? Harusnya 4 bulan sih. 3 bulan 4 ya. Iya. 3 bulan 4 tuh gimana Budi? 3 bulan masuk ke 4 bulan. Oke. 4 bulan berarti kan mungkin adaptasi pun udah nggak perlu adaptasi ya, udah adaptasi, udah satu satu kerjanya kan udah jadi. Kan ada ya. Udah bisa bikin training kan sendiri. Iya. Nah, selama kalian 3 bulan jalan 4 bulan ini, apa sih hal yang paling kalian ingat dan mungkin bisa menjadi cerita nih dari kalian selama kalian magang di sini? Yang paling memorable gitu. Betul. Ya kayak. Siapa dulu nih? Sweet. Budi. Budi. Udah aku dulu. Kalau aku hal yang paling memorable itu pas kita buka bersama gitu. Kenapa tuh? Itu karena aku bisa makan banyak. Astagfirullah. Enggak, aslinya bukan itu. Sangat memorable sekali. Bukan, aslinya itu pas aku pertama kali ke buka bersama itu rame banget. Aku kira ini acara apa gitu, rame banget. Tuh, seru gitu loh. Terus acaranya juga oke. Ngariung gitu ya. Tahu nggak ngariung? Apa itu? Ngumpul banget. Nah, makasih ya warga Sunda. Terus karaokean kita kan? Oh betul. Itu memorable banget. Bang, oke. Nah, video bukber itu nanti bisa linknya bisa klik di link sebelah kanan sini atas ya. Sana. Ya, di atas sini ya, ada di bagiannya ting muncul. Oke, itu dari Budi. Kalau dari Vina nih? Oke, kalau aku sendiri juga sama sebenarnya ya sama mulu. Gak kreatif ya gue liat-liat ya. Tapi emang kenapa ngabuburit itu memorable banget karena itu salah satu event besar yang aku pegang dan itu pertama kali juga aku memegang, maksudnya kayak berkontribusi langsung dengan acara yang sebesar itu karena kita melibatkan Interskala Group
dimana kalau nggak salah ya ada 5 atau 7 PT gitu di bawah naungannya gitu. Jadi kayak emang luas banget teman-teman. Nah itu tuh sebenarnya acaranya waktu buka puasa bareng ya, jadi sangat ramai dan aku juga tiba-tiba dijadikan sebagai operator, jadi bertanggung jawab terhadap segala bumper-bumper yang muncul nih teman-teman. Jadi kayak agak ke pressure juga, cuma asik banget karena tadi yang udah Budi bilang kita makan banyak banget, ada tenan, terus juga kita ada karaoke bareng dan itu kayak asik banget. Kita ada lagu-lagu kayak dangdut juga kita nyanyi. Semua lagu daerah ada. Oh semuanya ya. Batak, ada Sunda, ada Jawa. Oh enggak. Itu asik banget, kita joget bareng teman-teman. Nah terus nggak cuma itu, aku juga salah satu yang lumayan memorable itu yang kita tuh sebenarnya ada program IMI Goes to Kampus. Nah salah satu yang aku terlibat itu IMI Goes to Trisakti School of Management kalau nggak salah teman-teman. Di situ aku kan sebenarnya nggak pernah ke Trisakti, terus aku jadi kayak bisa langsung main ke sana, terus aku tahu gedungnya dan kayak aku lihat anak-anaknya, lalu aku juga jadi dokumentasi. Jadi kayak banyak banget ternyata di Interskala Mandiri Indonesia nggak cuma fokus ke kita tuh jual timbangan, tapi juga kita mau develop generasi muda gitu loh teman-teman, kira-kira gitu sih. Dan itu tadi yang bukber juga, kalian juga masih pas baru banget kayak sebulan ya. Iya, Ya, baru awal banget. Jadi hype-nya luar biasa ya. Masih semangat sekali ya. Oke, nah kalau tadi alasan masuk udah, terus cerita-cerita pengalaman, ada program apa aja udah, dan sepertinya kalau bisa kita simpulkan emang excited banget ya bisa magang di sini ya. Jadi buat sobat ini di rumah langsung aja kepo info magangan dan langsung daftar ya teman-teman. Di sini bawah ya. Oke, mungkin boleh nih dari Vina sama Budi sharing ke sobat ini di rumah, kira-kira ada tips gak sih kalau misalnya mau apply magang gitu ya, mungkin bukan di Interskala doang tapi secara general, kira-kira set skill apa dan juga kayak misalnya sikapnya kayak maksudnya kayak bagaimana nih ya apa yang perlu kalian persiapkan kayak gitu. Siapa dulu? Boleh Vina, mungkin boleh dari ya. Oke, kalau dari aku mungkin sebenarnya kalau dari skill ya maksudnya kayak pasti udah banyak banget yang kita pelajarin juga di perkuliahan. Lalu dari sana karena teman-teman udah persiapin semua pasti di CV atau kalau nggak di portofolio teman-teman udah siapin nih. Yang paling pertama tuh teman-teman pede dulu aja. Jadi jadi kalau teman-teman udah pede, HR juga harusnya ngelihat teman-teman kayak kalian punya karisma, kalian percaya diri sama skill-skill yang kalian punya. Lalu yang kedua sebenarnya kalian harus punya apa ya sebenarnya kalau kayak bingung. Makan siang? Oh bukan. Makan siang. Critical thinking. Ya kayak critical thinking. Jadi ketika teman-teman misalnya harus mengerjakan sesuatu, jadi nggak harus disuruh dulu. Itu inisiatif nak. Itu inisiatif sayang. Gak apa-apa. Udah siang emang udah begitu kok. It's okay. Aku kayak kurang minum. Itu namanya inisiatif ya. Oke, jadi ya, inisiatif. Yang paling penting juga collaboration sih. Jadi ketika teman-teman kerja itu kalian tuh nggak kerja secara independen, tapi kalian tuh kerja secara divisi gitu per tim. Jadi penting banget punya skill communication yang baik dan kolaborasi dengan teman-teman satu tim. Apalagi kira-kira udah sih kalau dari aku. Berarti tadi lebih ke arah tadi ya bagaimana kita bisa adaptasi dengan tadi satu inisiatif atau rasa ingin taunya harus sampai pol mentok ya. Habis itu terus juga tadi kerjasama dan komunikasi juga ya. Nah kalau dari Mas Budi sekarang gimana nih, kira-kira set skill apa aja sih yang ketika dipersiapkan untuk apply dan kira-kira sikap kerja yang gimana nih perlu dipersiapkan juga ketika emang udah mulai magangnya atau gimana gitu. Kalau aku sendiri ada dua yang paling utama ya. Itu yang pertama itu ada attitude. Attitude itu sangat penting untuk di dunia kerja. Nah, kalau misalnya kita attitude yang bagus, itu orang juga enak gitu lihat kita. Attitude positif untuk belajar ataupun apapun itu lah. Kita harus lebih ke inisiatif, critical thinking, itu dua penting juga itu sebenarnya ya. Dan sebenarnya attitude yang baik itu kan kita lebih enak dipandang sama orang ya. Kita kayak belajar pun pengen tahu terus lah istilahnya lah. Jangan takut untuk tanya gitu. Nah, yang kedua itu kita belajar apapun yang tentang divisi kita, apapun yang tentang job desk kita, biar kalau misalnya nanti kita udah di tempat dunia kerja gitu, kita bisa apply itu secara maksimal dan biar tidak menghambat kerjaan orang lain juga sih sebenarnya, biar kita lebih efektif dan efisien.
Oke, berarti emang ternyata tiap orang punya pendapat beda-beda nih Kak. Yang Betul. apa yang dipersiapin tuh mungkin sesuai dengan bidangnya juga ya, dan ternyata cara survive atau adaptasi juga beragam nih semuanya ya, dan itu bisa juga jadi tips buat sobat ini barangkali emang yang lagi baru masuk ke semester 6 tadi ya, terus baru mau mulai magang. Nah tadi mungkin tuh bisa dicontoh nih dari panutan kita para master, ada Mbak Vina dan juga Mas Budi di sini. Mas Budi. Oke, lanjut gimana nih Katil? Nah, mungkin untuk kita wrap ya. Kalau misalkan nih kita rate nih ya, 1 sampai 10 nih kira-kira selama kalian jalan 4 bulan ini seberapa happy sih kalian magang di sini? Dari siapa ya? Boleh dari Budi. Oke, boleh aku dulu lah. Ya udah boleh. Kalau Seberapa? aku sendiri, aku rate-nya itu 1 sampai 10 ya. Ya. Aku rate-nya 10. Wah, bintang 10 ya. Betul. Kenapa? Kenapa? Karena buat aku sendiri lingkungan kerja di sini itu sangat suportif ya, sangat friendly juga. Nah itu membuat aku bisa belajar dengan maksimal tanpa ada hambatan istilahnya lah. Oke. Oke. Mungkin dari Kavina 1 sampai 10. Oke, kalau dari aku mungkin 9/10. Kenapa 9/10? Karena sebenarnya emang yang kayak Budi bilang juga lingkungannya sangat suportif, dan kayak aku ngerasa ini tuh wadah yang tepat buat teman-teman kalau misalnya teman-teman baru nih di industri kerja, karena kalian tuh nggak apa-apa banget salah, nggak apa-apa banget selama kalian tuh mau belajar di sini. Benar. Tapi kenapa nggak 10 ya? Karena ya sebenarnya kayak yang tadi aku balik lagi bilang, ya pasti kita punya pressure, punya target. Tapi aku nggak bilang itu sesuatu yang negatif, cuma teman-teman akan banyak banget hal yang teman-teman pelajari di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman rencana yang mau males-malesan, mungkin ada yang bilang, aku nggak tahu ya, ini zaman aku magang bilangnya kalian magang itu cuma bikin kopi. Kalian nggak tahu, kalian masuk aja di Interskala Mandiri Indonesia, kalian bakal banyak banget belajar teknik, skill, tools baru. Jadi kayak nggak bakal rugi banget kalau kalian masuk sini. Gitu. Oke. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, jadi begitu sobat ini, udah lengkap banget tuh ya informasi tentang magang di PT Interskala Mandiri Indonesia. Mulai dari syaratnya udah, terus cara masuknya udah, divisi atau bagiannya juga udah, bahkan udah dengerin langsung gimana nih testimoni ya kalau kata orang ya dari teman-teman batch 6 ya, gitu. Jadi buat sobat ini langsung aja, buat yang mau daftar magang masih dibuka untuk periode ke-7, itu nanti bisa langsung diakses informasinya lewat Instagram, TikTok, LinkedIn, dan juga berbagai layanan digital PT Interskala Mandiri Indonesia lainnya. Jadi langsung aja buat apply magang di sini kayak gitu ya. Dan atau bisa juga langsung kalau misalnya bingung boleh tanya-tanya dulu ya Kak ke HR lewat nomor yang ada di bawah sini gitu. Oke, mungkin itu aja. Dan buat sobat ini, buat podcast episode selanjutnya silahkan boleh banget langsung komentar di kolom komentar, request nih kita mau bahas tentang Kolom di kolom komentar. bisa komentar di kolom komentar di bawah sini buat bahas sih kira-kira pengen request bahas apa sih di Podme selanjutnya. Mungkin itu aja dari kami, dan terima kasih sekali lagi buat Kak Tiffany dan juga Davina sama Budi atas waktunya ya buat sharing bareng nih sama sobat ini semuanya. Mungkin itu aja, sampai jumpa di Podme selanjutnya. See you. Bye bye.